Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abisata Ramadhani dan pada video ini saya akan menyampaikan resume materi teori 2 mengenai security requirement serta mengaitkannya dengan persyaratan keamanan pada sistem PBL yang sedang saya kerjakan pada luaran proyek 1. Materi ini membahas tentang bagaimana persyaratan keamanan harus dirancang sejak awal dalam pengembangan perangkat lunak agar sistem dapat melindungi data, mencegah penyalahgunaan, serta menjaga keandalan sistem. Security requirements adalah pernyataan mengenai fungsi keamanan yang harus dimiliki untuk memastikan berbagai aspek keamanan dapat terpenuhi. Persyaratan keamanan dapat berasal dari standar industri, regulasi hukum, maupun pengalaman kerentanan pada sistem sebelumnya. Dalam pengembangan perangkat lunak sendiri, persyaratan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu functional requirements, yaitu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk menjalankan fungsinya, dan non-functional requirements, yang menjelaskan bagaimana sistem dijalankan secara aman, misalnya logging, audit trail, penggunaan protokol keamanan. Pada sistem yang aman, kedua jenis persyaratan ini harus mempertimbangkan aspek keamanan sejak awal proses pengembangan. Core security requirements. Materi ini menjelaskan 7 atribut utama keamanan sistem, yaitu authentication, proses memverifikasi identitas pengguna, authorization, penentuan hak akses pengguna, confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi, integrity, memastikan data tidak berubah tanpa izin, availability, memastikan sistem selalu tersedia, non-repudiation, memastikan pengguna tidak dapat menyangkal aktivitasnya, dan accounting, mencatat aktivitas pengguna dalam sistem. Ketujuh atribut ini menjadi dasar dalam merancang sistem perangkat lunak yang aman. Implementasinya pada sistem PBL yang sedang dikerjakan. Yang pertama, confidentiality. Pada proyek smart yang saya kerjakan, bagian persyaratan kerahasiaan atau confidentiality memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses pada suatu pintu. Penerapannya meliputi data in transit, data yang dikirim antar perangkat seperti kamera, microcontroller, dan aplikasi pengguna dilindungi menggunakan protokol komunikasi aman seperti HTTPS, TLS, sehingga data tidak dapat disadap saat transmisi. Data in process, data yang sedang diproses seperti face recognition atau verifikasi PIN hanya dapat diproses di dalam sistem dan tidak ditampilkan kepada pihak yang tidak memiliki akses. Data trace, data yang disimpan di database seperti data wajah pengguna, PIN dan log akses pintu disimpan dengan teknik enkripsi atau hashing untuk mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, sistem juga menerapkan data masking. Misalnya saat pengguna memasukkan PIN, maka angka tidak ditampilkan secara langsung tetapi diganti dengan simbol seperti tanda bintang. Session manajemen. Pada sistem yang dikerjakan juga diterapkan manajemen sisi pengguna menggunakan jasa token atau JWT serta Google Auth token. Token-token tersebut berfungsi sebagai session identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang telah login, mempertahankan status autentikasi saat mengakses fitur sistem. Token juga memiliki masa berlaku tertentu sehingga jika token sudah kedaluarsa, maka pengguna harus melakukan autentikasi kembali untuk menjaga keamanan sistem. Urutan dan waktu, rest condition protection. Sistem juga memiliki perlindungan terhadap rest condition dan time of check time of use atau TOC atau TOU. Contohnya, sistem melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu melalui face recognition atau PIN. Setelah autentikasi berhasil, barulah sistem mengirimkan perintah untuk membuka pintu. Setiap perubahan status pintu juga dicatat dalam log sistem untuk memastikan integritas data. Dengan cara ini, kemungkinan manipulasi status pintu dapat diminimalkan. Kepemilikan data. Dalam sistem smart door, pemilik data utamanya adalah pengguna perangkat pintu pintar. Pengguna memiliki hak untuk mendaftarkan data wajah, mengelola akses perangkat, melihat riwayat akses pintu. Hal-hal ini memastikan bahwa data yang berkaitan dengan identitas pengguna tetap berada di bawah kendali mereka. Kontrol mitigasi keamanan. Untuk memitigasi keserangan terhadap sistem, beberapa kontrol keamanan diterapkan antara lain Google Auth Authentication, Face Recognition, dan PIN Authentication, JWT untuk sistem manajemen, pencatatan aktivitas sistem. Kontrol keamanan ini membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Kesimpulannya, berdasarkan materi teori 2 dapat disimpulkan bahwa persyaratan keamanan harus dirancang sejak awal dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menerapkan konsep seperti ini, confidentiality, authentication, authorization, serta manajemen risiko dapat menjadi lebih aman dan mampu melindungi data serta aktivitas pengguna. Pada proyek PBL, prinsip-prinsip itu diterapkan melalui enkripsi data, autentikasi pengguna, session manajemen, serta kontrol mitigasi keamanan sehingga sistem dapat beroperasi dengan lebih aman dan andal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.